Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman fi 'ilmi ya rabbal alamin. Dan teman sekalian jemaah muslim berbicara semoga menjaga adalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjut lagi dan kedua kita masih tentang asal usul sedikit. Karya Simbah Al-Imam Najmuddin Ahmad Ibn Abdurrahman Ibn Qudamah Al-Maqdisi, yang semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di atasnya ya? Kayaknya belum. Kan ini deh. Halaman berapa ya? Betul. Oh ini dulu. Hafal. Ini. Kemarin Masya Allah. Nah sampai sini. Di bawah sedikit. Oh iya. Kemarin kalimat terakhir adalah wakadzalika haddul qadzaf la budda fihi min tahkimi al-mustahiq fihi. Jadi demikian juga hukum menuduh gitu ya. Menuduh seorang berzina. Dulu sudah pernah kita bahas bahwa kalimat menuduh ini diantaranya bisa diterjemahkan ketika syarat-syaratnya kurang, itu juga bisa diartikan menuduh gitu. Maka dia harus minta tahkim dari yang berhak. Misal kalau yang dituduh itu sudah tiada begitu, maka kembali ke waliul dam, si pemilik darah atau keluarganya. Jangankan mendolimi orang ya, sebuah mungkin tidak tahu bisa disebut kedoliman atau enggak, atau susahnya seorang karena mungkin ada unsur kitanya begitu, walaupun kita tidak berdosa, ya seyogianya kita ikut tanggung jawab. Contoh kecil misalnya ketika perang Bani Quraidah itu kan, Yahudi Bani Quraidah kan tertawan ya, mereka berkhianat dengan khianat yang luar biasa ya. Andaikan pengkhianatan mereka itu berhasil, maka seluruh umat Islam itu habis. Maka ketika mereka sudah tertawan, tiba-tiba pemimpinnya ngomong kepada Rasulullah, kami nggak pengen berhubung dengan hukum, kami pengen yang mengadili kami itu adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah pemimpin suku Aus, dan mereka ini adalah sekutu. Di masa jahiliyah mereka adalah sekutu. Maka Rasulullah bisa apa? Ya sudah, kemudian Sa'ad bin Mu'ad dihadirkan, dan pemimpin Yahudi Bani Quraidah itu adalah sebenarnya kalau masalah Ka'ab bin Asad, namanya Ka'ab bin Asad. Nah ternyata Sa'ad bin Mu'ad ini ganas banget. Jadi semua yang terlibat harus dihukum mati. Jadi dimanapun yang memberontakkan itu pasti dihukum mati, dimanapun, di negara apapun, dari zaman dulu sampai sekarang. Nah cuma yang nggak terlibat tidak dihukum mati. Nah itu kan ada anak-anak kecil gitu, laki-laki itu ada banyak kayaknya. Nah itu mereka tidak dihukum mati karena memang mereka nggak terlibat. Nah ini oleh umat Islam kemudian mereka itu akhirnya ditanggung kehidupannya oleh kita. Terus nanti kalau dengan Bapak misalnya menemukan seorang sahabat atau tabi'in begitu,
nanti marga terakhirnya Al-Qurdi. Al-Qurdi itu berarti dulunya mereka adalah Yahudi Bani Quraidah. Nah, ini lupa sahabat yang marganya Al-Qurdi, tapi ada, Masya Allah. Nah ini perlu kita seperti itu. Kita nggak salah, ya, tapi mungkin mereka jadi nggak punya orang tua dan sebagainya, terus kemudian kita tanggung. Dan Islamnya bagus, Islamnya bagus, mereka sahabat Nabi. Lanjut asani yang kedua, al-madzalim al-muta'alliqatu bil amwal, yaitu kezaliman yang berkaitan dengan duit. Nahwa atau nahu al-ghasbi, contohnya misalnya kayak gosok ini bukan Islam pesantren ya. Kalau jenengan belum pernah pesantren atau putranya di pesantren masih akrab dengan istilah gosok. Gosok itu kalau di Islam pesantren apa? Ngambil tanpa izin. Dulu di pesantren suka pernah ada pembahasan apa hukumnya orang sholat pakai sarung gosok, kadang nanti butuh ada sarung temannya, balikin lagi. Nah, sholatnya sah atau tidak? Pembahasan itu sah atau tidak bapak? Masya Allah, ahli fikih semua nih. Nah, tapi kalau berpahala atau enggak, wah itu urusan Allah ini. Wal khiyanah, Masya Allah, dan khianat. Tapi kalau maaf gosok dalam istilah fikih itu mengambil harta orang. Nah, ambil harta orang selama-lamanya tanpa hak. Wal khiyanah ataupun sebab khianat, ini kisahnya ini banyak ya. Wat talbisi fil muamalat, atau talbis dalam masalah jual beli. Talbis itu campur aduk ya, curang. Misalnya kayak ada unsur gish, misalnya kayak apa nih? Terus saya masih ingat ketika lagi zaman-zamannya sepeda BMX gitu loh Pak. Sepeda BMX kan ya, BMX anak-anak kecil kan suka. Dulu adik-adik jenengan atau mungkin jenengan juga seneng ya buat nge-trail, buat ini kan pengen gitu. Sebenarnya orang tua belinya yang second di Kuala itu ada pasar khusus apa itu sepeda-sepeda bekas. Di situ dilihat ragangannya masih lengkap, Masya Allah, Alhamdulillah. Cuma di bawah saddle itu udah di rumah kok kayak ada bekas oli gitu, sama bapak di dalam ternyata keropos. Nah itu kan ada unsur gish ya, ada talbis dalam masalah muamalah. Ya kemudian terus ya udah dibawa ke bengkel jelas. Nah ini kalau ada unsur seperti ini, apa yang harus dilakukan? Fayajibu alaihi raddu dzalika ila ashabi wal khuruji minhu. Maka dia harus keluar, harus mengembalikannya kepada orang-orang yang sudah dizolimi masalah hartanya, dan dia harus keluar dari kezoliman itu. Masya Allah, ini mafhum. Dan kalau tobat itu sudah selesai Bapak. Kalau orang tobat itu sudah selesai. Paling enggak kita punya dua sampel ulama ya, yang dulunya itu bekas perampok, bekas, kalau bahasa Semarang itu gali. Misalnya kayak Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar itu, wah perampok top itu. Kalau Malik bin Dinar kan preman pasar, kalau Fudail bin Iyad itu malah menguasai wilayah. Jadi wilayah orang lewat situ pasti perampok. Nah itu bagaimana ceritanya gitu? Dia bisa mengembalikan semuanya. Dan uang itu pasti kepakai itu. Masa dirampok cuman dilihat bentok kan nggak mungkin. Pasti kepakai. Cara mengembalikannya saya juga nggak paham. Dengan cara apa ya? Tapi dibalikin semua. Terus kemudian hari jadi ulama top, bahkan sekelas Harun al-Rasyid aja sering sowan ke Fudail bin Iyad soal dinasihati sama nasihati, yang kerjanya di Mekah sana. Wal yaktub ila ashabi al-madzulim. Nah ini hendaknya orang yang mendolimi itu, mungkin di antara caranya ya, dia menulis begitu kepada orang yang didolimi, wal yu'addi ilaihim huquqahum, dan kemudian menunaikan hak-hak mereka. Allah Ta'ala alam, ini yang tak pahami mungkin seseorang gak berani
bertatap muka. Seorang nggak berani bertatap muka, mungkin terus kemudian disurati atau bagaimana. Saya pernah ada kisah seorang kawan begitu, pulang dari Libya selesai, terus di tasnya itu ada ijazah, ada akta, ada surat-surat berharga. Ternyata dia itu kecopetan, jadi setas tuh hilang gitu. Wah, masya Allah. Padahal dia mau nikah. Nah, persiapan juga di situ semua. Tapi yang pencopetnya itu baik banget, masya Allah. Itu dibalikin lagi, surat-surat berharganya aja, tapi ada pun duit dan sebagainya. Enggak, ini jatahku. Marah ya, tapi surat-surat berharganya dibalikin lagi. Masya Allah. Ya, mungkin itu mungkin sangat dibutuhkan. Ya, semua dibutuhkan. Sampai habis-habis Pak, dia benar-benar sampai bingung gitu di tengah jalan itu. Jadi begitu, masya Allah. Lanjut, wa yastahil lahu, dan minta halalnya. Fa in kathara dzulmuhu, ini ketika kezalimannya itu banyak, bihaitsu la yaqdiru ala adaihi, yang sekiranya dia enggak mampu untuk membayarnya, falyaf'al ma yaqdiru alaihi bidzalik, maka dia cukup membayar yang dia mampu, walam yaqbalahu tariqun illa istighfar minal hasanat. Dia nggak punya jalan lagi kecuali dia banyak-banyak beramal soleh sebelum tak lanjutnya. Kalau zaman dulu Pak, misalnya, maaf, ini kita bahas zaman dulu ya, kita bahas hukum Islam. Misal ada orang berhutang ke kawannya 1 M gitu, itu kan jumlah banyak, kegedean 100 juta, dia dipakai usaha, pinjem, tapi akhirnya bukan dorong, pinjem aja, usaha gagal. Begitu gagal, ya sudah, kemudian udah berusaha untuk bayar, jatuh tempo nggak bisa, kemudian disidang oleh hakim. Nah, ketika kamu mau bayar, benar-benar kamu mau bayar, itu yang bayar siapa? Yang bayar negara. Kalau zaman dulu, ketika kamu bayar gitu, yang bayar negara. Langsung tak bayarin. Ya begitu. Dulu yang bayar itu negara. Insyaallah. Zaman sekarang yang udah kayak gitu saya nggak tahu, mungkin masih ada mungkin. Nah, dan negara yang hidup tanpa pajak itu juga masih ada sampai zaman sekarang. Pajak kan memang kita tidak mengenal, kita nggak sedang bahas hukum pajak, kita nggak mengenal. Di Kuwait itu kalau nggak salah nggak ada pajak di Kuwait. Di Kuwait itu, nah, nggak ada pajak, dan mata uangnya kan tertinggi sedunia. Kehidupan kerajaannya atau pemerintahannya itu 2/3 dari wakaf produktif. Insyaallah mungkin Ustaz Amin kayaknya pakar kalau masalah wakaf produktif. Tapi lanjut, itu khadha minhu fil qisasi yaumil qiyamah. Jadi nanti dia cukup memperbanyak amal soleh, karena nanti di hari qisas, di hari kiamat itu, biar amal solehnya itu diambil. Nah, fatudahu fi mawazini arbabi al-madzalim, kemudian diletakkan di timbangan-timbangan orang-orang yang telah dizalimi. Jadi itu caranya. Jadi kita memperbanyak kebaikan untuk nanti ketika diambil. Orang yang punya hutang itu nanti besok isolasi, termasuk orang yang zalimi orang sibuk minta halalnya. Jadi di akhir itu sibuk nyari, kan belum masuk surga neraka. Orang masuk surga neraka itu, mohon maaf ya, orang masuk surga itu sudah nggak punya tanggungan apapun kepada makhluk hidup atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah nggak punya tanggungan, bersih gitu. Nah, fa innaha illam tafi bidzalika ukhidha min sayyi'atihim. Kalau dia nggak bisa melunasi hutangnya, kezalimannya dengan kebaikan-kebaikannya, maka keburukan-keburukan orang yang dizalimi itu akan diambil begitu. Fadhu'u fawqa sayyi'atihi, maka ditambahkan ke dalam keburukan-keburukan dia. Jadi mungkin ada orang yang
saling mendolimi dengan gibah gitu, tapi dia nggak pernah berzina, nggak pernah nyolong, nggak pernah mabuk. Tiba-tiba di akhirat nanti itu dia punya dosa nyolong, punya dosa zina, punya dosa mabuk. Ya karena orang-orang yang ditolong itu pindah ke dia. Cuman maaf bapak, bukan ini jalur penghalalan ya. Orang ketika maksiat terang-terangan itu kata Ibnu Qudamah la kata nggak punya kemuliaan. Jadi digibah itu bukan alasannya, nggak masalah. Tapi entah kenapa orang ketika ini fakta nggak tahu, jangan pernah diuji seperti ini kan? Ketika kita itu jelek-jelekin orang tentang apa gitu, nanti kejelekan orang itu pindah ke kita. Ketika jelek-jelekin orang itu entah apa gitu, entah kenapa kejelekan dia itu tiba-tiba pindah ke kita. Ketika jelek-jelekin orang. Terakhir, hadza hukmul madzalim ats-tsabita fi dhimma wa amwalil hadirati. Ini adalah hukum kezaliman-kezaliman yang memang ada pada dhimah seorang tanggungan seseorang dan harta yang memang hadir, maksudnya harta orangnya jelas itu. Ini punya siapa? Fa in kana indahu malun min syai'in min dzalika lam ya'rif malikahu wala warasatahu. Andaikan dia itu punya tanggungan harta, nah kepada orang lain, pernah nyolong atau apa begitu, tapi dia nggak tahu si pemilik harta itu siapa dan ahli warisnya siapa. Ini dulu pernah kita bahas. Tasaddaq bi ya ini kemarin jawaban Ustaz Wahidin. Maka kita sedekah yang pahalanya untuk orang yang kita zalimi. Nah, kita sedekah dengan harta itu anhu tapi untuk orang yang kita zalimi. Sedikit mungkin belajar bahasa Arab bahwa kata anhu ini kalau misalnya kita tanda tangan gitu Pak, kita wakil tapi kok bosnya itu nggak ada, ketuanya nggak ada, terus kita yang tanda tangan, nah itu ditulis kata anhu. Nanti Pak, oh ini bukan dia sendiri, anhu tanda tangan perwakilan. Ini contohnya ini. Wah ini khatalata al halalu bil haram. Nah ini penting nih. Ketika harta halal itu bercampur dengan harta haram. Ibnu Qayyim itu punya kaul masalah ini cakep banget. Saya lupa bunyi Arabnya, tapi Indonesia gini. Orang-orang mengira bahwa harta haram ketika dicampur dengan harta halal itu akan jadi banyak. Padahal hakikatnya ketika harta halal dicampur dengan harta haram itu jadi hilang. Itu jadi hilang. Makanya bapak kalau jadikan dititipi uang riba, buat Allah orang percaya yang menjadikan titipi uang riba, terus orangnya nggak ada, jangan kasih nomor rekening, itu sudah masuk segera diambil, dipisahkan. Karena kalau tercampur nanti yang halal itu jadi rusak itu jadi hilang. Aku pakai ini jadi hilang. Maka segera diambil, dipisahkan. Di beberapa yayasan Islam itu kalau misalnya ada orang transfer harta haram gitu, nomor rekeningnya dibedain. Bisa. Jadi khusus untuk harta haram. Na'am urifa qadrul harami bil istihad. Maka dia apa ya? Untuk mengira-ngira harta haram itu dengan istihad. Kayaknya sekian deh. Nanti lebihkan sedikit gitu. Karena kan kita kadang nggak tahu persisnya. Misalnya mohon maaf bunga bank itu kan ya ulama sepakat ya. Itu kan harta haram yang dikira-kira. Nah, kadang orang begitunya banyak Pak. Pernah nitip itu sampai 3 juta. Padahal bunga bank kan nggak besar-besar banget. 3 juta. Masya Allah. Itu sisa-sisa berarti itu sisa. Wa tasaddaq bimikdari. Kemudian dia sedekah dengan ukuran itu. Nah ini mohon maaf Bapak, pembahasan penting. Bahasanya itu tasaddaq sedekah. Tasaddaq sedekah. Jadi misalnya ada fulan punya harta riba, kita lah misalnya punya harta riba begitu, itu boleh nggak disedekahkan? Dikasihkan ke orang begitu. Nah, Allah Ta'ala alam setahu anak pembahasan ini tuh memang banyak dikatakan para ulama. Nah ini seorang yang bermadzhab Hambali
Imam Najmuddin mengatakan boleh itu sedekah, dan Imam Nawawi juga punya pendapat itu. Hanya saja Imam Nawawi lebih detail, cuman mungkin nggak ada nilai pahala karena memang itu cuma uang. So, berarti kita ngasih makan harta orang, ngasih harta haram. Allah Ta'ala minta pahami ya, dari keterangan Ustaz dulu, dan ini mungkin juga pasti ngambil dari para ulama ya. Jadi memang harta haram itu ada dua macam, haram secara zat dan haram secara sebab. Kalau haram secara zat seperti babi, bangkai dan lain-lain, minuman keras, itu mau bagaimanapun didapatkan, diputer, tetap haram aja dia. Nggak bisa apa-apa nih. Mau pakai sistem mudharabah, murabah atau apapun, jual beli apapun tetap jatuhnya haram. Ketika haramnya secara zat, tapi ada yang haramnya secara sebab gitu. Haramnya secara sebab. Duit kan hukum asalnya halal, tapi ketika diambil dengan jalur nyolong jadi haram. Uang riba ini uang haram karena sebab muamalah riba begitu. Tapi ketika dikasihkan ke orang, maaf, ketika dikasihkan ke orang, itu kan hukumnya ngasih gitu ya. Pindah tangan ke orang itu hukumnya ngasih begitu. Jadi udah itu udah jadi halal lagi karena ngasih. Tapi apakah ketika kita ngasih itu bernilai pahala? Nah itu Imam Nawawi Allah Ta'ala tidak ada komentar di situ. Hanya ngomong mungkin tidak bernilai pahala. Karena masalah pahala atau tidak itu ranahnya sudah ranahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nggak bisa diijtihadi. Nggak bisa mungkin bernilai pahala. Mungkin tidak bernilai pahala. Lagi mungkin tidak bernilai pahala. Tapi tak kira cukup Bapak untuk pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jinayah. Ketika kita mendolimi orang, kehormatannya kita sikat misalnya, atau kita sakiti hatinya. Nah ini bagaimana cara menghalalkannya, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Naktafi dari sana bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka bersama weh. Jadiku buka bersama. Kalau putus langsung. Imran lagi ngisi ya. Imran lagi ngisi ya. Sopo lali-lali. Ini kan Imron. Puter aja. Stop bro.